Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya Romo Ari. Semoga tidak bosan-bosan kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 6 November 2020. Marilah kita belajar ilmu sejati dari Sabda Tuhan dan mengawalinya pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mengendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan, agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kalau kita mendengarkan sabda Tuhan dan mencermati cerita yang ada di dalamnya yang baru saja kita dengarkan tadi, tentu kisah ini sudah begitu familiar dengan kita. Bagaimana soal kecerdikan bendahara yang tidak jujur tadi seringkali juga menjadi inspirasi bagi kita dalam melaksanakan kecerdikan tentang hidup ini. Kita sering mendengar bahwa ada peristiwa-peristiwa ataupun perlakuan-perlakuan yang dalam dunia sekarang ini perlu kecerdikan tertentu sehingga mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Lalu kenapa Tuhan tadi malah justru memuji kecerdikan bendahara yang tidak jujur itu? Karena memang bendahara tadi sebenarnya tidak menyalahi aturan, karena surat hutangnya yang bertanggung jawab itu dia, gitu ya. Artinya yang membuat surat hutang dan yang mengesahkan itu bendahara itu. Ketika dia berpikir bahwa dengan mengubah surat utang orang-orang yang berutang, dengan memberikan semacam kemurahan hati bagi orang-orang itu, maka orang-orang yang dibaiki itu tentu dia akan mau menerima si bendahara itu kalau seandainya dipecat.
Dan ini menjadi sebuah tindakan yang menurut tuannya tadi memang benar-benar cerdik, karena ketika dipecat oleh tuannya, si bendahara tadi pasti akan mendapatkan tampungan atau mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang telah dimurai hatinya tadi. Saudara-saudariku, mungkin dalam hidup ini kita juga beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang cerdik seperti itu. Dan tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa itulah yang disampaikan tentang kecerdikan orang-orang sekarang ini daripada anak-anak terang. Karena orang-orang yang cerdik tetapi tidak sungguh-sungguh terang, itu tujuannya kecerdikan itu adalah demi untuk kepentingan diri sendiri. Sementara anak-anak terang hendaknya harus lebih cerdik lagi. Dalam hal apa? Dalam hal tidak merugikan orang lain, dalam hal melakukan kebaikan. Karena jangan sampai kecerdikan orang-orang yang jahat itu lebih hebat daripada anak-anak terang. Karena kecerdikan yang digunakan hanya untuk suatu hal yang jahat, yang tidak baik, itu tidak ada gunanya atau tidak bermakna menjadi sebuah kecerdikan yang benar-benar cerdik. Tetapi kalau demi sesuatu yang terang, yang benar, yang adil, yang suci, maka kecerdikan itu sungguh-sungguh adalah sebuah kecerdikan. Nah, kita bagaimana ditantang untuk menjadi seorang yang cerdik tetapi demi hal yang terang, demi hal yang baik. Saudara-saudariku, ini kita bisa terapkan dalam hidup ini, berhadapan dengan kejahatan, berhadapan dengan situasi yang mungkin negatif, bagaimana kita tetap selalu positif, selalu baik, tetapi juga cerdik. Jangan sampai kita hanyut dalam kegelapan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tetap menjadi orang yang penuh rahmat, meskipun harus juga kita lalui dengan penuh kecerdikan. Karena seperti Tuhan sendiri mengajak supaya kita tidak kalah cerdik dari orang-orang yang jahat dalam memperjuangkan kebaikan. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk menjadi cerdik demi kebaikan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.